Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Ya, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Squid Game. Film ini menceritakan kisah berbagai orang-orang yang terlilit hutang. Mereka berpartisipasi dalam permainan bertahan hidup misterius yang menawarkan 45,6 miliar won atau setara 548 juta rupiah, di mana semua pemain harus mempertaruhkan nyawanya dengan memainkan game mematikan ini untuk menjadi pemenang utama. Untuk mengetahui kisahnya, mari masuk aja ke dalam pembahasannya. Squid Game Season 1 episode 1 sampai 9 dibuka dengan Ki-hon yang tengah menikmati makanannya di rumah Ki-hon. Ki-hon adalah seorang duda pengangguran dan menjadi beban tanggungan bagi ibunya. Belum lagi hutangnya yang menumpuk. Sebelumnya, mantan istrinya memilih meninggalkannya dengan memenangkan hak asuh anak dan lelah hidup bahagia bersama keluarga barunya. Pada ulang tahun anaknya, Ki-hon berusaha menjadi ayah yang baik dengan nekat membobol uang di tabungan ibunya. Ki-hon lalu berniat memutar uangnya itu dengan judi. Singkatnya, Ki-hon berhasil memenangkan judi itu dan mendapat segepok uang. Baru saja keluar, Ki-hon melihat segerombolan rentenir yang mendekatinya, membuat ia langsung berlari demi menyelamatkan uang yang baru saja ia dapat. Malam hari di tengah pelariannya, Ki-hon sampai terjatuh karena menabrak seorang perempuan yang rupanya mengambil uang yang ia simpan. Ki-hon segera bangkit dan kembali berlari. Namun sayangnya ia harus tertangkap oleh kawanan rentenir itu. Kawanan rentenir itu lalu memukulnya hingga Ki-hon lalu mengatakan bahwa ia akan membayar sebagian hutangnya dengan uang judi yang baru saja dimenangkan. Saat Ki-hon membuka sakunya, semua uang yang baru saja ia dapat sudah tidak ada karena dicuri oleh perempuan yang sebelumnya ia tabrak. Akhirnya rentenir itu meminta Ki-hon menyepakati pernyataan yang berisi bahwa jika Ki-hon tidak segera melunasi hutangnya, organ tubuh Ki-hon akan diambil sebagai pelunasan demi tetap memberikan hadiah kepada putrinya. Ki-hon lalu memanfaatkan sisa uangnya untuk bermain game. Sayangnya Ki-hon terus-terusan gagal hingga akhir acara anak laki-laki datang membantunya. Ki-hon bahagia karena anak itu berhasil membantunya mendapat sebuah kotak hadiah untuk anaknya. Saat bertemu anaknya, Ki-hon tampak bersedih. Lalu memberikan hadiah yang ia dapat dengan harapan anaknya bisa bahagia di hari ulang tahunnya. Saat anaknya membuka kotak-kotak itu, hanya mendapatkan sebuah lighter berbentuk pistol yang tidak sesuai dengan harapannya. Ki-hon berjanji bahwa di hari ulang tahun berikutnya, ia akan memberikan hadiah yang lebih istimewa. Anda Ki-hon sepertinya ingin membicarakan sesuatu, namun hingga Ki-hon mengantarnya pulang, anak itu tetap menyembunyikan hal itu keesokan harinya. Ki-hon ketinggalan kereta membuatnya harus menunggu di stasiun hingga kereta berikutnya datang. Seorang laki-laki berjas rapi lalu duduk di sampingnya dan mengajaknya bermain game yang mana jika Ki-hon menang maka Ki-hon akan mendapat uang sebesar 100.000 won. Ki-hon pun setuju untuk bermain bersama pria itu. Ronde pertama dimulai dan Ki-hon kalau pria itu meminta 100 ribuan kepada Ki-hon, namun karena kehendak punya uang, pria itu lalu menampar Ki-hon. Sebagaimana permainan pun berlanjut berkali-kali hingga akhirnya Ki-hon berhasil menang dan mendapat 1.000 won. Pria itu juga memberi Ki-hon penawaran lebih besar dengan game yang berbeda. Singkatnya, Ki-hon bersedia menerima tawaran pria itu untuk bermain game. Ki-hon menaiki bus berisi orang-orang yang juga tertarik untuk melakukan permainan itu. Hari itu mereka dibius demi menjaga kerahasiaan lokasi game. Bahkan seluruh barang bawaan termasuk alat komunikasi disita hingga mereka kembali pulang. Nanti sakit Hunter tidak sadar ia telah berada di sebuah ruangan besar bersama 455 orang lain. Ruangan itu rupanya dipantau oleh orang-orang misterius berbaju serba merah dengan penutup kepala dan wajah untuk menjaga identitas mereka. Orang-orang misterius itu juga dipimpin oleh seorang misterius bertopeng hitam. Di sana Ki-hon bertemu beberapa peserta lainnya, yaitu Sang-woo yang merupakan teman masa kecilnya, Ilham seorang kakek penyakitan, pekerja asing bernama Alligator, Star bernama Dasu Meryong, serta Sabyang sebelumnya mencuri uang hasil judi miliknya. Ki-hon menjadi sangat marah saat melihat Sabyok hingga menyebabkan sedikit kericuhan. Untungnya para panitia game yang berseragam merah itu datang menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan yang permainan dengan beberapa peraturan yang harus disetujui oleh semua pemain itu. Di antaranya para pemain itu tidak boleh berhenti di tengah permainan. Para pemain akan dieliminasi jika menolak bermain dan permainan akan dihentikan jika sebagian besar menyetujuinya. Setelah menyetujui semua peraturan itu, para pemain lalu dibawa menuju lokasi game pertama, yaitu merah lampu hijau. Di dalam game pertama itu terdapat sebuah robot besar yang akan bertugas sebagai penjaga. Jika robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan bergerak sepatu ungkin agar bisa segera sampai di garis finish sebelum waktunya habis. Namun satu robot berkata lampu merah, para pemain harus diam mematung
atau mereka akan langsung dieliminasi di tempat dengan tembakan yang berasal dari segala arah. Tembakan itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga akan menembus siapapun yang bergerak saat lampu merah. Karena itu, para peserta terkejut dan memulai berhamburan di arena game. Sayangnya tindakan itu bukan membantu mereka, malah membunuh mereka. Ki-hon dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus melanjutkan permainan meskipun mereka berada di antara ratusan mayat yang terus di sekitar mereka. Harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish dengan aman tanpa kehabisan waktu. Mereka yang bisa melewati garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melanjutkan game selanjutnya. Ki-hon sebelumnya tertinggal mencoba untuk rally sekencang mungkin di detik terakhir yang dimilikinya. Hampir saja ia terpeleset dan jatuh jika Ali tidak menangkap ke arah bajunya. Akhirnya keduanya berhasil sampai di garis finish tepat waktu. Beberapa pemain lain yang tidak bisa mencapai garis finish lalu dinyatakan gagal dan ditembaki. Itulah contoh cara review film. Jika ada nama karakter yang salah, tulis kekecewaan dan kekesalan Anda di kolom komentar. Tapi di episode selanjutnya akan dibahas lebih menarik lagi.